Ada masa dalam sejarah Israel ketika tahta terlihat megah dari luar, tetapi rapuh di dalam. Mahkota masih bertengger di kepala Raja Saul, namun roh Tuhan tidak lagi menyertainya. Di istana, suara musik dan perayaan masih terdengar, tetapi di hadapan Allah, kerajaan itu telah kehilangan arah. Israel memiliki raja yang tinggi dan gagah, dipilih rakyat karena penampilan, tetapi hatinya tidak lagi tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Segalanya bermula dari ketaatan yang setengah-setengah. Saul pernah berdiri sebagai harapan bangsa. Ia diurapi, dipilih, dan diperlengkapi Tuhan. Namun seiring waktu, ketakutan akan manusia mulai menggantikan rasa takut akan Allah. Ia mempersembahkan korban tanpa menunggu Samuel. Ia menahan yang seharusnya dimusnahkan karena ingin menyenangkan rakyat. Dan di saat itulah firman Tuhan datang dengan tegas, dingin, dan tak dapat ditawar. Engkau telah menolak firman Tuhan, maka Tuhan pun telah menolak engkau sebagai raja. Kata-kata itu tidak langsung menjatuhkan Saul dari tahta, tetapi sejak saat itu, mahkota itu kosong secara rohani. Israel masih melihat seorang raja, tetapi sorga telah memilih yang lain. Samuel, nabi tua yang setia itu, menjauh dari istana dengan hati hancur. Ia telah mengurapi Saul dengan tangannya sendiri. Ia telah melihat air mata harapan bangsa. Kini, ia harus menerima kenyataan pahit bahwa raja yang diurapinya telah gagal. Malam-malam Samuel dipenuhi ratapan. Ia berdoa, ia menangis, dan ia meratapi Saul bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai manusia yang kehilangan perkenanan Tuhan. Namun Tuhan tidak berlama-lama dalam ratapan. Suatu hari, di tengah sunyi doa Samuel, suara Tuhan datang dengan lembut namun tegas. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Aku telah menolaknya. Isilah tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau ke Betlehem, kepada Isai orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya, aku telah menyediakan seorang raja bagiku. Samuel terdiam. Betlehem, kota kecil itu hampir tak pernah disebut dalam percakapan politik Israel. Ia bukan pusat kekuasaan. Ia bukan kota imam. Ia bukan benteng militer. Betlehem hanyalah desa sederhana, ladang, domba, dan keluarga-keluarga biasa. Lebih dari itu, Samuel takut. Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Tuhan mengenal ketakutan hambanya. Ia tidak menegur Samuel, tetapi memberi jalan. Bawalah seekor lembu, dan katakan bahwa engkau datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Undanglah Isai ke korban itu, dan aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka Samuel pun berangkat. Langkah-langkahnya menuju Betlehem bukan langkah penuh sorak, melainkan langkah penuh beban. Rambutnya telah memutih oleh usia dan pengalaman. Jubahnya sederhana. Di tangannya, sebuah tanduk berisi minyak, tersembunyi namun syarat makna. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam tanduk itu tersimpan perubahan sejarah Israel. Ketika Samuel tiba di Betlehem, para tua-tua kota keluar menemuinya dengan gemetar. "Apakah kedatanganmu membawa damai?" tanya mereka dengan hati-hati. Samuel mengangguk. "Damai. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah bersama aku." Berita itu sampai ke rumah Isai. Isai adalah orang biasa. Ia bukan nabi, bukan imam, bukan panglima. Ia petani dan peternak, ayah dari 8 anak laki-laki. Ketika mendengar bahwa Samuel mengundangnya, jantungnya berdegup kencang. Tidak setiap hari seorang nabi Tuhan datang ke rumah seseorang.
Maka pagi itu, Isai memerintahkan anak-anaknya bersiap. Mereka mandi, mengenakan pakaian terbaik yang mereka miliki. Rambut disisir rapi, tubuh tegap berdiri berbaris di hadapan nabi tua itu. Satu persatu mereka melangkah maju. Yang pertama adalah Eliab, tinggi, tegap, bahunya lebar, tatapannya percaya diri. Ketika ia berdiri di hadapan Samuel, hati nabi itu bergetar. Dalam diam Samuel berpikir, sungguh, di hadapan Tuhan ada orang yang diurapinya. Namun sebelum minyak itu bergerak, suara Tuhan berbisik di dalam hati Samuel. Jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Samuel menarik nafas panjang. Bukan dia, katanya pelan. Isai sedikit terkejut, tetapi ia memanggil anak kedua, lalu anak ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Satu persatu berdiri di hadapan Samuel, satu persatu dilewati, hingga ruangan itu menjadi sunyi. 7 anak telah lewat, tanduk minyak masih tertutup. Samuel menatap Isai dengan dahi berkerut. Apakah semua anakmu sudah datang? Isai ragu sejenak, lalu ia berkata seolah-olah menyebut sesuatu yang tak penting. Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang mengembalakan domba. Yang bungsu, tidak dipanggil, tidak dipersiapkan, tidak dianggap perlu hadir. Samuel berdiri tegak. Suruhlah orang memanggilnya, sebab kita tidak akan duduk sebelum ia datang. Isai terkejut. Ia memberi isyarat kepada seorang pelayan. Pelayan itu berlari ke padang. Di kejauhan, di antara domba-domba dan rerumputan, seorang anak laki-laki duduk dengan kecapi sederhana di pangkuannya. Rambutnya kemerahan, wajahnya bersih, matanya jernih. Ia menyanyikan lagu bagi Tuhan, tanpa penonton, tanpa tepuk tangan. Hanya domba dan langit yang menjadi saksi. Ketika pelayan itu memanggilnya, ia bangkit tanpa bertanya banyak. Ia tidak tahu apa yang menantinya. Ia tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Anak itu bernama Daud. Ia melangkah masuk ke rumah ayahnya, masih membawa aroma padang rumput. Kakak-kakaknya menoleh dengan tatapan heran. Mengapa ia dipanggil? Ini urusan orang dewasa. Ini urusan nabi. Namun saat Daud berdiri di tengah ruangan, sesuatu berubah. Samuel merasakan getaran yang berbeda. Bukan kegagahan fisik, bukan usia, bukan pengalaman. Ada sesuatu di dalam hati anak ini yang dikenali surga. Dan Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel tidak ragu lagi. Ia membuka tanduk minyak itu. Aroma minyak memenuhi ruangan. Di hadapan ayahnya, di hadapan kakak-kakaknya yang terdiam, di hadapan seorang anak gembala yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Samuel menuangkan minyak ke atas kepala Daud. Minyak itu mengalir perlahan. Bukan sekadar minyak, tetapi simbol pemilihan ilahi. Dan sejak hari itu, Roh Tuhan berkuasa atas Daud dengan kuat. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada mahkota, tidak ada tahta, hanya minyak dan rahasia. Daud kembali ke padang. Saul masih duduk di istana, tetapi surga telah memindahkan harapan Israel. Seorang anak gembala telah diurapi menjadi raja, dan kisah besar itu baru saja dimulai. Lembah Ela terbentang luas di antara dua perbukitan. Tanahnya kering, berbatu, dan terbuka. Di tempat itulah dua bangsa berdiri saling berhadapan, bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan keyakinan masing-masing. Di satu sisi, tentara Filistin berbaris rapi, berlapis baju zirah, pedang mereka berkilat di bawah matahari. Di sisi lain, tentara Israel berdiri dengan langkah ragu, perisai mereka terangkat setengah hati, mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak terucap.
Sudah 40 hari lamanya suasana itu bertahan. 40 pagi dan 40 petang, seorang pria raksasa keluar dari perkemahan Filistin. Langkahnya mengguncang tanah, tubuhnya menjulang, kepalanya dilindungi helm perunggu, dadanya tertutup baju zirah yang beratnya seperti beban yang tak terangkat oleh manusia biasa. Tombaknya panjang dan besar, mata tombaknya berkilau seperti alat pembunuh yang tak pernah gagal. Namanya Goliat. Ketika ia berdiri di tengah lembah, suaranya menggelegar, menantang, mengejek dan merendahkan. Pilihlah seorang dari antara kamu untuk melawan aku. Jika ia sanggup mengalahkan aku, kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku mengalahkannya, kamulah yang akan menjadi hamba kami. Setiap kata itu menghantam hati Israel. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang maju. Raja Saul sendiri yang pernah berdiri paling tinggi di antara bangsanya, kini berdiri paling depan dalam ketakutan. Pedangnya tergantung di pinggang, tetapi keberaniannya terbenam di balik bayang-bayang raksasa itu. Israel memiliki pasukan, mereka memiliki pedang, mereka memiliki raja. Namun mereka kehilangan satu hal yang paling penting, keyakinan bahwa Tuhan masih berperang bagi mereka. Di tempat lain, jauh dari barisan perang, seorang ayah tua mengkhawatirkan anak-anaknya. Isai memandang ke arah ladang dengan hati gelisah. 3 anak sulungnya telah bergabung dengan pasukan Saul. Hari demi hari berlalu tanpa kabar. Maka suatu pagi, ia memanggil anak bungsunya, Daud. Pergilah ke perkemahan, bawalah gandum sangrai dan roti ini untuk kakak-kakakmu, dan lihatlah apakah mereka selamat. Daud mengangguk. Ia bangun pagi-pagi, menyerahkan dombanya kepada seorang penjaga, lalu berangkat. Di tangannya bukan pedang atau tombak, melainkan bekal makanan. Ia tidak pergi sebagai prajurit, melainkan sebagai pelayan. Namun langkah-langkah kecil itu sedang menuju sejarah. Ketika Daud mendekati perkemahan, ia mendengar sorak dan teriakan. Ia melihat barisan tentara Israel keluar menyambut tantangan pagi itu. Lalu dari kejauhan, ia melihat sosok yang membuat semua orang terdiam. Goliat kembali maju. Daud berhenti. Ia memperhatikan. Ia mendengarkan. Setiap ejekan Filistin itu menusuk telinganya. Bukan karena takut, tetapi karena marah yang kudus. Siapakah orang yang tak bersunat ini? Gumam Daud. Sehingga ia berani mencela barisan Allah yang hidup. Kata-katanya terdengar oleh beberapa prajurit. Mereka menoleh heran. Anak siapa ini? Mengapa ia berbicara seperti itu? Daud bertanya-tanya, apa yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Jawaban mereka bukan tentang kehormatan Tuhan, melainkan tentang hadiah, kekayaan, anak perempuan raja, bebas pajak. Eliab, kakak sulung Daud, mendengar pembicaraan itu. Wajahnya mengeras. Ia menegur Daud dengan suara tajam. Mengapa engkau datang ke sini? Dan kepada siapa engkau tinggalkan domba-domba itu? Aku tahu keangkuhan hatimu. Engkau datang hanya untuk melihat peperangan. Daud terkejut. Ia tidak membalas dengan marah. Ia hanya berkata pelan, "Bukankah ada alasan?" Namun kata-kata itu tidak berhenti di situ. Pembicaraan Daud tersebar, hingga akhirnya sampai ke telinga Raja Saul. Daud dibawa menghadap raja. Di hadapan Saul, Daud tampak kecil. Raja itu mengenakan baju zirah. Daud hanya mengenakan pakaian gembala. Namun suara Daud mantap. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saul menatapnya lama. Engkau tidak sanggup. Engkau masih muda. Ia prajurit sejak masa mudanya. Namun Daud tidak berbicara tentang kekuatannya sendiri. Ia berbicara tentang pengalamannya bersama Tuhan. Hambamu ini pernah mengembalakan domba ayahnya.
Jika datang singa atau beruang dan menerkam seekor domba, aku mengejarnya, memukulnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, Ia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Saul terdiam. Akhirnya ia berkata, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Saul memakaikan baju zirahnya kepada Daud. Helm perunggu dipasangkan di kepalanya. Pedang diikatkan di pinggangnya. Daud mencoba berjalan, tetapi langkahnya kaku. Beban itu bukan miliknya. Ia berhenti. "Aku tidak terbiasa dengan ini." Daud menanggalkan semuanya. Ia berjalan ke sungai. Ia memungut 5 batu licin. Ia memasukkannya ke dalam kantong gembalanya. Di tangannya hanya sebuah ketapel. Itulah senjata yang dibawanya. Ketika Daud melangkah ke lembah, Goliat melihatnya dan tertawa. "Apakah aku ini anjing sehingga engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Ia mengutuki Daud demi Allah-Allahnya. Namun Daud tidak mundur. Ia tidak mengejek. Ia tidak gemetar. Ia berseru dengan suara yang lebih keras daripada ketakutan Israel. "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau cela." Kata-kata itu bergema di lembah. "Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Goliat maju. Tanah bergetar. Daud berlari. Ia mengayunkan ketapelnya. Batu itu melesat, bukan karena kekuatan tangan Daud semata, tetapi karena iman yang mengarahkannya. Batu itu menghantam dahi Goliat. Satu batu. Raksasa itu terhuyung, lalu jatuh tersungkur. Tanah yang berguncang kini sunyi. Daud berlari, menghunus pedang Goliat dan menghabisi dia. Sesaat, dunia seperti berhenti berputar. Lalu sorak-sorai pecah dari pihak Israel. Ketakutan berubah menjadi keberanian. Mereka mengejar Filistin yang lari tunggang langgang. Hari itu, lembah Elah menyaksikan satu kebenaran yang tak akan pernah dilupakan Israel. Bukan ukuran tubuh yang menentukan kemenangan, tetapi siapa yang berdiri di pihak Tuhan. Daud berdiri memegang kepala Goliat. Tangannya berlumur darah. Wajahnya bukan wajah sombong, melainkan wajah seorang yang tahu bahwa kemenangan itu bukan miliknya. Nama Daud mulai dikenal. Namun ia belum tahu bahwa batu yang menjatuhkan raksasa itu juga akan mengundang badai kecemburuan yang jauh lebih berbahaya daripada pedang Filistin. Dan perjalanan sang raja berhati Allah baru saja memasuki babak yang lebih rumit. Hari kemenangan itu tidak segera berakhir di lembah Elah. Debu peperangan masih menggantung di udara ketika pasukan Israel kembali dengan sorak-sorai. Pedang diangkat tinggi, teriakan kemenangan menggema dari bukit ke bukit. Namun di balik sorak itu, sesuatu yang tak terlihat sedang tumbuh perlahan. Sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada raksasa Filistin. Daud berjalan di antara prajurit-prajurit yang bersuka cita, masih mengenakan pakaian sederhana, dengan ketapel tergantung di pinggangnya. Ia tidak mencari pujian, ia tidak meninggikan dirinya. Kepalanya tertunduk, seolah ia sendiri belum sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi. Ia tahu satu hal dengan pasti, Tuhan telah bertindak, dan itu sudah cukup baginya. Ketika Daud dibawa kembali ke hadapan Raja Saul, suasana di istana berbeda dari sebelumnya. Mata orang-orang tertuju kepadanya. Bisik-bisik terdengar di lorong-lorong. Anak gembala itu kini bukan lagi orang asing. Ia adalah pemuda yang mengalahkan raksasa. Nama Daud mulai hidup di lidah banyak orang. Saul duduk di tahtanya,
memandang Daud dengan tatapan panjang. Wajahnya menyimpan banyak hal, kekaguman, kebingungan, dan sesuatu yang belum bernama. Di samping Saul berdiri Yonatan, putra mahkota, pahlawan perang, pewaris tahta. Ketika Yonatan memandang Daud, hatinya bergetar dengan cara yang tak biasa. Ia melihat lebih dari sekedar keberanian, ia melihat iman, ia melihat ketulusan, ia melihat seseorang yang tidak berperang untuk kemuliaan diri, tetapi untuk nama Tuhan. Dan pada saat itu juga, sesuatu yang dalam terjadi di hati Yonatan. Jiwanya terpaut pada jiwa Daud. Bukan karena ambisi, bukan karena kepentingan politik, melainkan karena pengenalan roh terhadap roh. Yonatan mendekat, membuka jubah kebesarannya, dan meletakkannya di atas bahu Daud. Pedangnya, busurnya, ikat pinggangnya, simbol seorang pangeran, diberikannya kepada anak gembala itu. Itu bukan tindakan sembarangan, itu adalah perjanjian. Aku mengikat perjanjian denganmu, seolah hatinya berkata, karena aku melihat Tuhan bersamamu. Sejak hari itu, Daud tinggal di istana. Saul menempatkannya sebagai panglima atas pasukan-pasukan tertentu. Kemanapun Daud pergi, ia berhasil. Setiap tugas yang dipercayakan kepadanya dijalani dengan hikmat dan rendah hati. Tuhan menyertainya, dan itu terlihat oleh semua orang. Rakyat mulai memperhatikannya, dan rakyat mulai bernyanyi. Ketika pasukan kembali dari medan perang, perempuan-perempuan Israel keluar menyambut dengan tarian dan rebana. Mereka bernyanyi dengan suara riang, lagu sederhana yang lahir dari kegembiraan hati. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lagu itu tidak dimaksudkan sebagai penghinaan. Namun bagi Saul, kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada tombak manapun. Hari itu, sesuatu retak di hati Saul. Ia mendengar lagu itu bukan sebagai pujian kolektif, melainkan sebagai ancaman pribadi. Ia mendengar namanya disebut lebih rendah daripada Daud. Ia melihat sorot mata rakyat yang mulai berubah. Dan untuk pertama kalinya, Saul tidak lagi melihat Daud sebagai pelayan atau prajurit, melainkan bayangan yang perlahan menutupi tahtanya. Sejak hari itu, Saul memandang Daud dengan curiga. Roh Tuhan yang dahulu menyertainya kini telah pergi, dan roh jahat mulai mengusiknya. Dalam kegelisahan batinnya, Saul sering diliputi kemarahan tanpa sebab. Dalam saat-saat seperti itu, Daud dipanggil untuk memainkan kecapi. Nada-nada lembut mengalir dari jemarinya, membawa ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh tabib manapun. Namun ketenangan itu hanya sementara. Suatu hari, ketika Daud sedang memainkan kecapi, Saul memegang tombaknya. Matanya gelap, dadanya naik turun. Dalam satu dorongan amarah, ia melemparkan tombak itu ke arah Daud. Aku akan memakukan dia ke dinding, pikirnya. Namun Daud mengelak, bukan sekali, melainkan 2 kali. Daud tidak membalas, ia tidak memberontak, ia tidak mengangkat senjata. Ia hanya menjauh, semakin berhati-hati. Dan sejak saat itu, Saul semakin takut kepadanya, bukan karena Daud berbahaya, tetapi karena Tuhan menyertai Daud. Saul mulai menyusun rencana. Ia tidak bisa membunuh Daud secara terang-terangan. Rakyat mengasihinya, Yonatan mencintainya. Maka Saul memilih cara licik, mengirim Daud ke medan perang paling berbahaya, berharap ia mati di tangan musuh. Namun setiap kali Daud pergi berperang, ia kembali dengan kemenangan. Saul menawarkan anak perempuannya sebagai istri, lalu menariknya kembali. Ia berharap Daud tersandung, namun Daud tetap rendah hati.
ketika akhirnya Daud menikahi Michal, putri Saul, cinta rakyat kepadanya justru semakin besar. Yang dimaksudkan Saul sebagai jerat, Tuhan ubah menjadi penguatan. Di tengah ketegangan itu, Yonatan berdiri di antara dua orang yang ia kasihi, ayahnya dan sahabatnya. Yonatan melihat perubahan pada Saul. Ia melihat kegelapan di mata ayahnya, dan ia tahu Daud berada dalam bahaya. Maka Yonatan berbicara kepada Saul, "Bukankah Daud telah setia kepadamu? Bukankah ia mempertaruhkan nyawanya demi Israel? Mengapa engkau hendak berdosa dengan membunuh orang yang tidak bersalah?" Saul terdiam. Untuk sesaat, suara kebenaran menembus kabut hatinya. "Demi Tuhan yang hidup," katanya, "Daud tidak akan dibunuh." Yonatan membawa kabar itu kepada Daud. Untuk sementara, Daud kembali melayani di istana. Namun janji Saul tidak bertahan lama. Kecemburuan adalah api yang sulit dipadamkan. Ketika Daud kembali meraih kemenangan demi kemenangan, lagu-lagu itu terdengar lagi, dan api itu kembali menyala. Saul kembali melempar tombak. Kali ini, Daud tahu ia tidak bisa lagi tinggal. Malam itu, Michal memperingatkan Daud, "Jika engkau tidak melarikan diri malam ini, besok engkau akan mati." Ia menurunkan Daud dari jendela. Ia menipu para penjaga, dan Daud pun melarikan diri, meninggalkan istana yang pernah menjadi tempat pelayanannya. Sebelum jauh pergi, Daud bertemu Yonatan. Di padang sunyi, di balik batu-batu dan pepohonan, dua sahabat itu berpelukan. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan perpisahan mereka. Yonatan tahu Daud akan menjadi raja. Daud tahu Yonatan seharusnya yang mewarisi tahta. Namun tidak ada iri di antara mereka. "Apapun yang terjadi," kata Yonatan dengan suara bergetar, "ingatlah perjanjian kita. Tuhan ada di antara aku dan engkau." Daud menahan air mata. Ia tahu jalan di depannya bukan lagi jalan kemenangan, melainkan jalan pelarian, jalan sepi, jalan pengkhianatan, jalan yang panjang dan menyakitkan. Namun ia juga tahu satu hal, Tuhan yang mengurapinya di Betlehem tidak akan meninggalkannya di padang gurun. Saul kembali ke istana. Daud melangkah menuju gua-gua. Persahabatan sejati telah teruji. Kecemburuan raja telah berubah menjadi pengejaran maut. Dan kini, sang pahlawan yang dielu-elukan harus belajar menjadi buronan. Mahkota masih jauh, namun pembentukan hati baru saja dimulai. Malam menelan langkah Daud ketika ia meninggalkan istana. Tidak ada obor yang menerangi jalannya. Tidak ada pasukan yang mengawal. Tidak ada nyanyian kemenangan yang mengiringi. Hanya suara napasnya sendiri dan detak jantung yang berpacu. Orang yang pernah dielu-elukan kini berjalan sebagai buronan. Anak gembala yang diurapi raja kini harus bersembunyi agar tetap hidup. Daud tidak menuju tempat yang aman, ia menuju tempat yang sunyi. Langkah pertamanya membawanya ke Nob, kota para imam. Rumah Tuhan berdiri di sana. Dan bagi Daud, tempat itu selalu menjadi simbol kehadiran Allah. Namun bahkan di sana, ia tidak datang sebagai pahlawan, melainkan sebagai orang yang terdesak. Ahimelek, imam itu, terkejut melihat Daud datang sendirian. "Mengapa engkau seorang diri? Di mana orang-orangmu?" Daud ragu. Ia tahu kebenaran bisa membahayakan orang lain, maka ia menjawab dengan kata-kata yang setengah benar. "Raja menugaskanku suatu urusan rahasia." Ahimelek memandangnya dengan iba. Ia memberi Daud roti sajian, roti kudus yang seharusnya hanya dimakan para imam. Namun kelaparan Daud lebih besar daripada aturan.
Di saat terjepit, Tuhan tetap menyediakan. Daud juga meminta senjata. Ahimelek menjawab pelan, "Tidak ada pedang atau tombak di sini, kecuali pedang Goliat, orang Filistin itu, yang kau bunuh di lembah Elah." Pedang itu dibungkus kain. Pedang raksasa kini berada di tangan buronan. Ironi yang pahit. Daud menerimanya dengan syukur. Tidak ada yang seperti itu, katanya. Namun di sudut kota Nob, ada mata yang mengamati. Doeg, orang Edom, hamba Saul. Ia melihat Daud. Ia mendengar percakapan itu, dan ingatan itu kelak akan berubah menjadi darah. Daud melanjutkan pelariannya ke tempat yang lebih aneh, ke Gat, kota Filistin, kota musuh, kota asal Goliat. Ia berharap tenggelam di antara orang asing. Namun, rencananya gagal. Para pelayan Raja Gat mengenalinya. Bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang bernyanyi? Ketakutan menyergap Daud. Untuk pertama kalinya, ia tidak menghadapi musuh dengan iman yang tegak, melainkan dengan akal bertahan hidup. Ia berpura-pura gila. Air liur mengalir di janggutnya. Ia mencoret-coret pintu gerbang. Raja Gat mengusirnya. Apakah aku kekurangan orang gila? Daud lolos, bukan dengan pedang, bukan dengan ketapel, melainkan dengan kerendahan yang memalukan. Ia pergi ke Gua Adulam. Gua itu gelap, lembab, dan sunyi. Tidak ada kemegahan, tidak ada kehormatan. Hanya batu-batu dingin dan kesendirian. Di sanalah Daud duduk. Punggungnya bersandar pada dinding gua, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia menangis. Ia telah diurapi, ia telah menang, ia telah setia, namun kini ia diburu seperti binatang. Mengapa Tuhan? Pertanyaan itu tidak terucap dengan keras, tetapi menggema di dalam hati. Dan di dalam gua itu, lahirlah banyak mazmur, teriakan jiwa yang tidak disaring, doa orang yang terluka, namun masih percaya. Sedikit demi sedikit, orang-orang mulai datang, bukan pahlawan, bukan bangsawan, melainkan orang-orang yang tertekan, yang berhutang, yang pahit hatinya. Mereka datang karena mereka melihat sesuatu pada Daud, bukan jaminan hidup nyaman, tetapi pemimpin yang memahami penderitaan. Jumlah mereka sekitar 400 orang. Daud yang dulu memimpin pasukan terlatih, kini memimpin orang-orang terbuang. Namun justru di sanalah kepemimpinannya ditempa. Ia tidak memerintah dengan kekuasaan, melainkan dengan empati. Ia tidak mengangkat pedang dengan gegabah, melainkan mengangkat hati yang patah. Namun, bahaya belum berakhir. Saul mendengar bahwa Daud bersembunyi. Amarahnya menyala. Ia memanggil para pegawainya dan berkata dengan suara pahit, "Apakah anak Isai itu akan memberi kalian ladang dan kebun anggur?" Lalu Doeg maju. Ia melaporkan apa yang ia lihat di Nob. Saul murka. Ia memerintahkan para penjaga membunuh para imam Tuhan. Mereka menolak, maka Doeg melakukannya. 85 imam tewas. Kota Nob dibinasakan. Ketika kabar itu sampai kepada Daud, hatinya hancur. "Aku yang menyebabkan kematian mereka," katanya dengan suara bergetar. Rasa bersalah itu akan ia bawa seumur hidup. Mahkota yang dijanjikan Tuhan ternyata ditempa dengan darah dan air mata. Daud terus berpindah, dari padang gurun ke padang gurun, dari gua ke gua. Saul mengejarnya tanpa henti. 3.000 orang dipilih Saul untuk memburu satu orang yang tidak berniat melawannya. Di suatu hari, Saul masuk ke sebuah gua untuk buang hajat
tidak tahu bahwa Daud dan orang-orangnya bersembunyi di bagian terdalam gua itu. Gelap melindungi Daud, Saul tidak melihatnya. Orang-orang Daud berbisik, "Inilah harinya, Tuhan menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Daud mendekat, jantungnya berdegup kencang. Satu tebasan bisa mengakhiri semuanya. Pelarian, ketakutan, penderitaan. Namun Daud hanya memotong punca jubah Saul. Dan bahkan tindakan kecil itu mengguncang hatinya. Ia menahan orang-orangnya. "Jangan aku mengulurkan tanganku kepada orang yang diurapi Tuhan." Ketika Saul keluar dari gua, Daud berseru dari kejauhan, menunjukkan potongan jubah itu. Suaranya tidak penuh kebencian, melainkan hormat dan kesedihan. Saul menangis. Untuk sesaat, hati raja itu luluh. "Engkau lebih benar daripadaku," katanya. Namun pertobatan Saul tidak bertahan lama. Waktu berlalu, kejadian serupa terulang. Saul tertidur di perkemahan. Tombaknya tertancap di tanah dekat kepalanya. Daud masuk tanpa terlihat. Abisai berbisik, "Sekarang, sekali saja." Daud menggeleng. Ia hanya mengambil tombak dan kendi air Saul. Sekali lagi, Daud memilih jalan yang lebih sulit. "Biarlah Tuhan yang membalas," katanya. Di padang gurun, Daud belajar bahwa menjadi raja bukan tentang merebut kekuasaan, tetapi tentang menjaga hati. Ia belajar bahwa janji Tuhan tidak perlu dipercepat dengan darah. Ia belajar menunggu. Setiap gua menjadi ruang doa, setiap pelarian menjadi pelajaran, setiap ketidakadilan menjadi ujian iman. Daud belum duduk di tahta, namun di padang gurun itu, Tuhan sedang membentuk raja yang berhatinya. Fajar menyingsing perlahan di pegunungan Gilboa. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, seolah alam pun enggan menyaksikan apa yang akan terjadi hari itu. Di lereng-lereng bukit, darah telah mengering di tanah, dan burung-burung pemakan bangkai mulai berputar di udara. Perang telah usai, namun bagi Israel, luka baru saja dimulai. Raja Saul telah gugur. Berita itu sampai kepada Daud bukan melalui sorak kemenangan, melainkan melalui langkah seorang lelaki yang terhuyung-huyung, pakaiannya koyak, wajahnya penuh debu dan ketakutan. Ia datang ke hadapan Daud dengan napas tersengal, membawa mahkota dan gelang lengan. "Saul dan Yonatan telah mati," katanya. Kata-kata itu jatuh seperti palu ke hati Daud. Ia tidak bersorak, ia tidak mengangkat tangan dengan kemenangan, ia tidak berkata, "Akhirnya." Sebaliknya, ia merobek pakaiannya. Air mata mengalir tanpa ditahan. Orang-orang yang bersamanya terdiam, menyaksikan pemimpin mereka meratap. Yonatan telah mati, sahabat sejatinya, saudara jiwanya, orang yang mengasihinya tanpa iri, yang berdiri di antara dirinya dan tombak ayahnya sendiri. Dan Saul, raja yang mengejarnya, namun tetap ia hormati sebagai orang yang diurapi Tuhan. Hari itu, Daud menangis bukan sebagai pemenang, tetapi sebagai anak Israel yang kehilangan raja dan sahabat. Ia mengangkat suaranya dalam ratapan, bukan ratapan dendam, melainkan nyanyian duka yang jujur dan dalam. Keperkasaan Israel sudah gugur di bukit-bukitmu. Betapa gugurnya para pahlawan. Ia menyebut Yonatan dengan kasih yang tidak disembunyikan. "Kasihmu bagiku lebih ajaib daripada kasih perempuan." Itu bukan kelemahan, itu kekuatan hati yang bersih.
Daud memerintahkan agar ratapan itu diajarkan kepada seluruh Israel. Ia ingin bangsanya belajar menangis sebelum belajar bersorak, belajar menghormati masa lalu sebelum melangkah ke masa depan. Namun, hidup terus berjalan. Setelah masa berkabung, Daud bertanya kepada Tuhan, "Haruskah aku pergi ke salah satu kota Yehuda?" Tuhan menjawab, "Pergilah ke Hebron." Hebron bukan kota megah, namun di sanalah akar Daud tertanam. Di sanalah ia dikenal. Di sanalah orang-orang Yehuda mengingat kesetiaannya. Daud pergi bersama orang-orangnya dan keluarga mereka. Di Hebron, tua-tua Yehuda datang kepadanya. Mereka tidak mengangkat pedang, mereka tidak merebut tahta. Mereka mengurapi Daud sebagai raja atas kaum Yehuda. Tidak ada sorak nasional, tidak ada mahkota emas, hanya minyak, doa, dan kesepakatan hati. Daud menjadi raja, namun hanya atas satu bagian Israel. Kerajaan itu masih terpecah. Di sebelah utara, Abner, panglima Saul, mengangkat Isboset, anak Saul, sebagai raja atas Israel. Dua kerajaan berdiri berdampingan, dipisahkan oleh kesetiaan, sejarah, dan luka lama. Perang saudara pun pecah. Namun Daud tidak terburu-buru. Ia tidak memaksakan persatuan dengan pedang. Ia membiarkan waktu dan keadilan Tuhan bekerja. Rumah Saul semakin lemah. Rumah Daud semakin kuat. Bukan karena intrik, tetapi karena Tuhan menyertainya. Ketika Abner akhirnya menyadari bahwa Tuhan menyertai Daud, ia datang untuk berdamai. Namun luka masa lalu kembali menelan korban. Abner terbunuh oleh Yoab, bukan atas perintah Daud. Ketika Daud mendengar kabar itu, ia kembali meratap. Ia menolak kekuasaan yang dibangun di atas darah. Ketika Isboset akhirnya mati, dibunuh oleh orang-orangnya sendiri, mereka membawa kepalanya kepada Daud, berharap mendapat upah. Namun yang mereka terima adalah hukuman. Daud menegaskan satu hal yang jelas bagi seluruh Israel. Tahta ini tidak akan dibangun oleh kejahatan. Akhirnya, seluruh suku Israel datang ke Hebron. Tua-tua bangsa berdiri di hadapan Daud. Mereka mengingat masa lalu. Mereka mengingat Daud mengembalakan Israel bahkan ketika Saul masih hidup. Dan mereka berkata dengan suara bulat, "Engkaulah yang akan menjadi raja kami." Daud diurapi untuk ketiga kalinya. Kini bukan hanya atas Yehuda, tetapi atas seluruh Israel. Mahkota itu akhirnya berada di kepalanya, namun perjalanan menuju pusat kerajaan belum selesai. Daud menatap sebuah benteng yang selama ini dianggap tak tertembus. Sion, kota orang Yebus, terletak strategis, dijaga dengan keyakinan bahwa tidak seorang pun dapat merebutnya. Bahkan orang buta dan timpang bisa menghalau engkau, ejek mereka. Namun Daud melihat lebih dari ejekan. Ia melihat masa depan. Dengan keberanian dan strategi, Daud dan orang-orangnya merebut benteng itu. Kota itu menjadi milik Israel, dan Daud menjadikannya ibu kota, Yerusalem. Kota damai, kota yang kelak menjadi pusat ibadah, pemerintahan, dan janji Tuhan. Daud membangun istananya di sana. Ia mengokohkan kerajaannya. Bangsa-bangsa di sekelilingnya mulai mengakui kekuasaannya. Musuh-musuh ditundukkan, perbatasan diperluas. Namun keberhasilan Daud bukan hanya militer. Ia tahu satu hal, kerajaan tanpa Tuhan hanyalah bangunan kosong. Daud mengingat tabut perjanjian, simbol kehadiran Allah yang lama terlupakan. Ia ingin membawanya ke Yerusalem. Ia ingin Tuhan menjadi pusat kerajaan, bukan hanya hiasan rohani. Namun niat baik pun bisa salah bila dilakukan dengan cara yang keliru. Ketika tabut itu diangkut di atas kereta baru, dengan sukacita dan musik, lembu itu tersandung. Uza mengulurkan tangannya menyentuh tabut. Seketika, ia mati. Sukacita berubah menjadi ketakutan. Daud gemetar,
Ia marah, ia bingung. Bagaimana mungkin Tuhan yang sama yang menyertainya kini bertindak begitu keras? Daud menghentikan perarakan. Tabut itu ditinggalkan di rumah Obed-Edom. Dan di sanalah Daud belajar bahwa kekudusan Tuhan tidak bisa diperlakukan sembarangan, bahkan oleh raja yang diurapi. 3 bulan berlalu, rumah Obed-Edom diberkati. Daud mengerti. Ia memperbaiki caranya. Ia memanggil para imam dan orang Lewi. Kali ini tabut diangkat sesuai firman Tuhan. Dan kali ini Daud menari. Bukan tarian raja, bukan tarian penuh wibawa, melainkan tarian seorang hamba yang bersukacita di hadapan Allah. Pakaiannya sederhana, hatinya terbuka. Seluruh Israel bersorak, namun tidak semua bersukacita. Mikal, istri Daud, putri Saul, memandang dari jendela. Ia melihat Daud menari tanpa menjaga kehormatan raja. Ia menegurnya dengan dingin. Namun Daud menjawab dengan tegas namun jujur, "Aku menari di hadapan Tuhan yang memilih aku." Hari itu, Daud menetapkan satu hal dalam kerajaannya. Kehormatan sejati bukan di mata manusia, melainkan di hadapan Allah. Yerusalem kini bukan hanya ibu kota politik, ia menjadi pusat rohani. Namun di balik kejayaan itu, benih kejatuhan juga sedang bertunas. Daud telah mencapai puncak, ia menang, ia dihormati, ia aman. Dan justru di sanalah bahaya terbesar menanti. Mahkota telah dikenakan. Namun peperangan terbesar Daud belum dimulai. Bukan melawan musuh di luar, tetapi melawan dirinya sendiri. Yerusalem berdiri megah di punggung bukitnya. Tembok-temboknya kokoh, gerbang-gerbangnya dijaga, dan bendera Israel berkibar dengan bangga. Daud telah mencapai apa yang dulu hanya bisa ia doakan di gua-gua gelap padang gurun. Ia kini duduk di istana dari kayu aras, dikelilingi keamanan, dihormati oleh bangsanya, dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Namun di tengah kenyamanan itu, hati Daud tidak tenang. Suatu malam, ketika angin Yerusalem berhembus lembut dan pelita-pelita istana menyala redup, Daud berjalan pelan di haula rumahnya. Langkahnya bergema di lantai batu. Ia berhenti, memandang sekeliling, lalu menghela nafas panjang. "Aku tinggal dalam rumah dari kayu aras," katanya pelan, seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Sedangkan tabut Allah tinggal di dalam kemah. Itu bukan keluhan, itu kegelisahan rohani. Tabut perjanjian, simbol kehadiran Allah, telah lama terabaikan. Selama bertahun-tahun, bangsa Israel sibuk dengan perang, perebutan kekuasaan, dan ketakutan. Tabut itu tersimpan jauh, seolah Tuhan hanya tamu yang boleh dikunjungi sesekali, bukan raja yang memerintah. Daud tidak menginginkan kerajaan yang megah tanpa Tuhan di pusatnya. Maka ia memanggil Nabi Natan. Natan datang dengan hormat, mendengarkan isi hati raja yang terbuka. Daud berbicara dengan jujur, tanpa kepura-puraan. "Lihatlah," katanya, "aku ingin membangun rumah bagi Tuhan. Aku tidak ingin lagi tabutnya tinggal di dalam kemah." Natan mendengarkan, lalu menjawab dengan spontan, "Lakukanlah segala yang ada di hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Kata-kata itu menghibur Daud. Ia tersenyum. Ia membayangkan sebuah bait yang megah, tempat Tuhan dipermuliakan, tempat bangsa Israel datang beribadah dengan sukacita. Namun malam itu, Tuhan berbicara kepada Natan, bukan dengan suara keras, tetapi dengan kejelasan yang tidak dapat disangkal. "Pergilah kepada Daud, hambaku," firman Tuhan, "dan katakan kepadanya, engkaukah yang akan membangun rumah bagiku?" Natan terdiam. Tuhan melanjutkan, bukan dengan penolakan yang dingin, tetapi dengan pengingat yang penuh kasih.
Aku telah mengambil engkau dari padang pengembalaan, dari belakang kawanan domba, untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Aku telah mengalahkan semua musuhmu, dan aku akan membuat namamu besar. Daud ingin membangun rumah bagi Tuhan, namun Tuhan ingin melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Keesokan harinya, Nathan kembali menghadap Daud. Wajahnya serius, tetapi tidak menekan. Ia menyampaikan firman Tuhan dengan setia, tanpa menambah atau mengurangi. Tuhan berfirman, "Bukan engkau yang akan membangun rumah baginya." Daud terdiam. Mungkin ada sedikit kekecewaan, mungkin ada tanya di dalam hatinya, namun ia tidak membantah. Ia mendengarkan. "Tetapi Tuhan akan membangun rumah bagimu." Kata-kata itu menggantung di udara. "Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu yang akan keluar dari tubuhmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Ia akan membangun rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya." Itulah perjanjian Daud, janji yang melampaui waktu, janji yang tidak hanya berbicara tentang Salomo, tetapi tentang garis keturunan yang akan membawa terang bagi dunia, janji tentang kerajaan yang tidak akan berakhir. Daud tersungkur. Ia tidak berdiri sebagai raja, ia duduk sebagai hamba. Kata-kata doanya sederhana, namun penuh kekaguman. "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan apakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sejauh ini?" Ia tidak meninggikan diri, ia tidak memegang janji itu sebagai hak, ia menerimanya sebagai anugerah murni. "Tuhan," katanya lirih, "segala yang Engkau janjikan, lakukanlah, bukan demi namaku, tetapi demi namamu." Doa itu naik ke hadapan Tuhan bukan sebagai tuntutan, tetapi sebagai penyerahan total. Sejak hari itu, Daud memandang hidupnya dengan perspektif baru. Ia sadar bahwa kerajaannya hanyalah bagian dari rencana yang lebih besar. Ia hanyalah mata rantai dalam kisah panjang karya Allah. Namun kerohanian Daud bukan hanya soal janji masa depan. Ia hidup dengan relasi yang nyata dengan Tuhan hari demi hari. Setiap pagi sebelum suara kota ramai, Daud menyendiri. Ia menulis mazmur, ia berdoa, ia menyanyikan pujian. Tidak semua nyanyiannya lahir dari sukacita, banyak yang lahir dari pergumulan. "Ya Tuhan, Engkau menyelidiki aku dan mengenal aku." Kata-kata itu bukan teori, itu pengalaman. Daud tahu apa artinya jatuh bangun dalam iman. Ia tahu ketakutan, ia tahu kesendirian, dan karena itu pujiannya jujur, doanya apa adanya. Ia tidak menyembunyikan air mata di hadapan Tuhan. Namun justru disitulah kekuatannya. Ia tidak berpura-pura kuat, ia datang sebagai manusia yang rapuh, namun percaya pada Allah yang setia. Tabut perjanjian kini berada di Yerusalem. Ibadah ditata, orang Lewi ditetapkan, nyanyian pujian menggema. Daud mengatur semuanya dengan hati yang penuh hormat. Ia ingin generasi setelahnya mengenal Tuhan, bukan hanya mengenal raja. Namun hidup di puncak selalu berbahaya. Kerajaan stabil, musuh dikalahkan, istana aman. Daud tidak lagi berperang setiap hari, dan perlahan tanpa disadari, ritme hidupnya berubah. Satu musim perang tiba, raja-raja biasanya turun ke medan perang. Namun kali ini, Daud tinggal di Yerusalem. Ia mengirim Yoab dan pasukannya. Ia memilih istirahat. Keputusan kecil itu tampak sepele, namun keputusan kecil sering menjadi pintu bagi kejatuhan besar. Pada suatu sore, Daud bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan di atas sotoh istana.
Matahari hampir terbenam. Cahaya senja menyinari atap-atap kota. Dari tempat tinggi itu, Daud melihat sesuatu yang seharusnya ia alihkan pandangannya. Seorang perempuan sedang mandi. Pandangan itu berhenti terlalu lama. Hati Daud yang dahulu begitu peka, kini mulai lengah. Bukan karena ia berhenti mengasihi Tuhan, tetapi karena ia berhenti berjaga. Dan dari satu pandangan, sebuah rangkaian peristiwa akan terpicu. Peristiwa yang akan mengguncang rumahnya, kerajaannya, dan hatinya sendiri. Daud telah menerima janji kekal. Namun, sebelum kisah itu mencapai kemuliaannya, ia harus melewati lembah paling gelap dalam hidupnya. Dan di sanalah, di atas atap istana itu, awal kejatuhan besar sedang menunggu. Musim itu datang tanpa tanda-tanda khusus. Tidak ada badai, tidak ada peperangan besar yang menggetarkan negeri. Yerusalem berada dalam keadaan aman. Pintu-pintu gerbang dijaga. Musuh-musuh telah dipukul mundur. Kerajaan berdiri teguh. Justru di masa aman itulah bahaya paling sunyi mendekat. Pada waktu raja-raja biasanya pergi berperang, Daud tinggal di Yerusalem. Yoab dan pasukan Israel telah dikirim untuk mengepung kota musuh. Trompet perang ditiup jauh dari istana. Debu medan tempur tidak menempel di jubah raja. Daud memilih tinggal. Ia beristirahat. Keputusan itu tampak kecil, namun hidup sering berubah bukan oleh keputusan besar, melainkan oleh keputusan kecil yang tidak dijaga. Suatu sore, Daud bangun dari tempat tidurnya. Matahari telah condong ke barat. Angin sore mengalir pelan di atas kota. Daud berjalan di atas sotoh istana, tempat yang lebih tinggi dari rumah-rumah lain. Dari sana, pandangannya bebas menjangkau atap-atap Yerusalem. Dan di sanalah matanya berhenti. Di sebuah rumah, seorang perempuan sedang mandi. Air mengalir di kulitnya, cahaya senja memantul lembut. Pemandangan itu tertangkap mata Daud dan seharusnya dilepaskan. Namun pandangan itu bertahan terlalu lama. 1 detik yang tidak dijaga. Hati Daud yang pernah begitu peka terhadap suara Tuhan, kini berhadapan dengan bisikan lain. Bukan bisikan keras, bukan ajakan terbuka, hanya dorongan halus yang berkata, "Tidak apa-apa." Daud bertanya, menyelidiki. Ia ingin tahu siapa perempuan itu. Jawaban datang cepat dan jelas, dan seharusnya cukup untuk menghentikannya. Bukankah dia Batsheba, istri Uria orang Het itu? Istri, seorang prajurit setia yang sedang berperang demi raja dan bangsa. Namun pada titik ini, dosa jarang berhenti oleh kebenaran. Jika tidak dihentikan, ia mencari jalan. Daud mengutus orang menjemput Batsheba. Malam itu, di balik tembok istana, raja yang pernah menulis mazmur tentang kekudusan, kini melangkah melewati batas yang ia tahu salah. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan yang tercatat, hanya kesunyian yang menelan sebuah keputusan fatal. Setelah itu, Batsheba pulang. Daud kembali menjalani hari-harinya seolah tidak terjadi apa-apa. Istana tetap berdiri, rapat tetap berjalan. Doa-doa mungkin masih terucap, namun ada sesuatu yang berubah. Sebuah retakan di dalam. Beberapa waktu kemudian, pesan itu datang. "Aku mengandung." Kata-kata singkat itu menghantam Daud lebih keras daripada tombak Goliat. Seketika, dosa yang tersembunyi kini mencari cahaya. Dan Daud panik. Alih-alih bertobat, ia memilih menutupinya. Ia memanggil Uria pulang dari medan perang. Daud menyambutnya dengan ramah. Ia menanyakan keadaan pasukan,
seolah peduli. Lalu ia berkata, "Pulanglah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Namun, Uria tidak pulang ke rumahnya. Ia tidur di pintu istana bersama para pengawal. Ketika ditanya, Uria menjawab dengan jujur yang menusuk hati. Tabut dan Israel dan Yehuda tinggal dalam kemah. Tuanku Yoab dan para hamba tuanku berkemah di padang. Masakah aku pulang untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Kesetiaan Uria menjadi cermin yang memantulkan keburukan Daud. Daud mencoba lagi. Ia mengundang Uria makan dan minum hingga mabuk. Namun bahkan dalam keadaan itu, Uria tetap tidak pulang. Rencana Daud gagal. Dan dosa yang tidak mau diakui akan selalu menuntut harga yang lebih mahal. Daud menulis surat. Ia menyegalnya, ia menitipkannya kepada Uria sendiri. Surat yang berisi hukuman mati baginya. Tempatkan Uria di barisan paling depan, lalu mundurlah darinya, supaya ia terbunuh. Yoab membaca surat itu dan mengerti. Di medan perang, Uria ditempatkan di titik paling berbahaya. Panah musuh melesat, pedang terayun, dan Uria jatuh. Ketika kabar kematian itu sampai ke istana, Daud menghela napas, bukan karena duka, melainkan karena lega yang palsu. Setelah masa berkabung Batsheba berakhir, Daud mengambilnya menjadi istri. Seorang anak lahir, dan seolah semuanya kembali normal. Namun Alkitab mencatat satu kalimat yang menggetarkan. Tetapi hal yang dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan tidak diam. Suatu hari, Nabi Natan datang menghadap Daud. Tidak dengan tuduhan, tidak dengan amarah, melainkan dengan sebuah kisah. Di suatu kota ada dua orang, kata Natan, yang seorang kaya dan yang lain miskin. Orang kaya itu memiliki banyak kambing dan domba. Orang miskin itu hanya memiliki satu anak domba betina kecil yang dipeliharanya seperti anak sendiri. Daud mendengarkan. Ketika seorang tamu datang kepada orang kaya itu, lanjut Natan, ia tidak mengambil dari miliknya sendiri, melainkan mengambil anak domba orang miskin itu dan menyediakannya bagi tamunya. Darah Daud mendidih. Orang itu harus dihukum mati, serunya. Ia harus mengganti 4 kali lipat. Natan menatapnya. Sunyi sesaat. Lalu ia berkata dengan suara yang tenang, namun menghancurkan pertahanan terakhir Daud. "Engkaulah orang itu." Kata-kata itu menembus jiwa Daud. Seluruh bangunan pembenaran runtuh. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi dalih. Natan menyampaikan firman Tuhan dengan jelas dan menyakitkan. "Aku telah mengurapi engkau menjadi raja. Aku telah menyertai engkau. Aku telah melepaskan engkau dari Saul. Mengapa engkau menghina firman Tuhan?" Hukuman dinyatakan. Pedang tidak akan menyingkir dari rumah Daud. Kejahatan akan bangkit dari dalam keluarganya sendiri. Anak yang lahir itu tidak akan hidup. Daud tidak membantah, tidak menyalahkan siapapun. Ia tidak berkata, "Aku raja." Ia berkata satu kalimat yang menyelamatkan jiwanya. "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Bukan sekadar pengakuan bibir, hatinya hancur. Daud berpuasa, ia berbaring di tanah. Ia berdoa siang dan malam bagi anak itu. Ia memohon belas kasihan, ia menangis seperti anak kecil. Namun, keputusan Tuhan tidak berubah. Anak itu mati. Para pegawai istana takut memberitahukan Daud. Namun ketika ia tahu, Daud bangkit. Ia membasuh diri, ia menyembah Tuhan. Orang-orang heran. Ketika anak itu hidup, engkau menangis. Sekarang ia mati, engkau bangkit? Daud menjawab dengan iman yang pahit namun matang. Selama ia hidup, aku berharap Tuhan berbelas kasihan. Sekarang ia telah mati.
Aku akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Dari puing-puing dosa dan air mata pertobatan, Daud belajar sesuatu yang pahit. Pengampunan Tuhan nyata, tetapi konsekuensi dosa tetap berjalan. Daud diampuni, namun pedang mulai berayun. Di balik pintu istana, badai sedang mengumpulkan kekuatannya. Badai yang akan menerjang keluarganya sendiri, dan raja berhati Allah itu harus menuai apa yang ia tabur, bukan sebagai hukuman tanpa harapan, tetapi sebagai proses pemurnian yang menyakitkan. Daud telah jatuh sangat dalam. Namun dari kedalaman itu pula lahir mazmur-mazmur pertobatan yang akan menguatkan generasi demi generasi. Kasihanilah aku ya Tuhan menurut kasih setiamu. Dan perjalanan Daud kini memasuki fase paling gelap, bukan karena Tuhan meninggalkannya, tetapi karena Tuhan sedang membentuknya kembali. Istana Yerusalem kembali sunyi setelah badai dosa berlalu. Daud telah bertobat, ia telah diampuni. Doa-doanya kembali naik ke hadapan Tuhan dengan hati yang remuk dan rendah. Namun, pengampunan tidak berarti penghapusan akibat. Firman Tuhan telah diucapkan, pedang tidak akan menyingkir dari rumahnya. Dan pedang itu tidak datang dari luar, ia datang dari dalam. Tahun-tahun berlalu, anak-anak Daud tumbuh dewasa di balik tembok istana. Mereka hidup dalam kemewahan, namun juga dalam bayang-bayang ayah yang besar dan luka yang tidak pernah sepenuhnya sembuh. Dosa Daud, meski telah diampuni, meninggalkan jejak, bukan hanya di hatinya, tetapi di rumah tangganya. Amnon, kanak sulung Daud, pewaris tahta menurut adat, menyimpan keinginan gelap. Ia terpikat kepada Tamar, saudara tirinya, perempuan yang lembut dan tidak bersalah. Keinginan itu bukan cinta, itu nafsu yang dibungkus pembenaran. Amnon merencanakan kejahatannya dengan licik. Ia berpura-pura sakit. Ia meminta Tamar datang merawatnya. Dan di ruang tertutup itu, kehormatan Tamar dirampas. Setelah itu, Amnon mengusirnya, seolah rasa bersalahnya berubah menjadi kebencian. Tamar keluar dengan pakaian terkoyak, abu di kepala, menangis keras. Ia berjalan menyusuri lorong istana, membawa luka yang tidak terlihat oleh mata, tetapi menghancurkan jiwa. Absalom, kakak Tamar, melihatnya. Ia tidak berkata banyak, ia hanya berkata, "Diamlah adikku." Namun di balik ketenangan itu, api kemarahan menyala. Api yang tidak dipadamkan oleh keadilan, karena keadilan tidak pernah datang. Daud mendengar semuanya. Ia marah, namun ia tidak bertindak. Entah karena rasa bersalah masa lalunya, entah karena kelemahan sebagai ayah, entah karena ketakutan menghadapi konsekuensi, Daud membiarkan dosa itu berlalu tanpa hukuman, dan pembiaran itu menjadi pupuk bagi pemberontakan. 2 tahun kemudian, Absalom bertindak. Ia mengundang Amnon ke pesta pencukuran domba. Anggur mengalir, suasana tampak damai. Namun di tengah perayaan itu, Absalom memberi isyarat. Amnon dibunuh. Darah kembali menodai keluarga Daud. Absalom melarikan diri ke negeri asing. 3 tahun ia hidup dalam pengasingan. Daud merindukannya, namun jarak itu tidak menyembuhkan apapun. Ketika akhirnya Absalom kembali ke Yerusalem, ia tidak diizinkan menghadap raja. 2 tahun lagi berlalu dalam kebisuan yang pahit. Ketika Daud akhirnya menerima Absalom, pelukan itu tidak menyatukan hati. Luka tidak disembuhkan, pengampunan tidak diikuti pemulihan. Dan di celah itulah ambisi tumbuh. Absalom tampan, rambutnya lebat dan indah. Ia berdiri di pintu gerbang kota, menyambut rakyat yang datang mencari keadilan. Ia mendengarkan keluhan mereka, lalu berkata dengan suara penuh empati palsu,
Seandainya aku menjadi hakim, pasti keadilan ditegakkan. Ia mencuri hati rakyat sedikit demi sedikit. 4 tahun lamanya ia menanam benih pemberontakan. Dan akhirnya ia menyatakan diri sebagai raja. Berita itu sampai kepada Daud seperti gemuruh petir. Absalom, anak yang dikasihinya, kini berdiri sebagai musuh. Yerusalem tidak lagi aman. Daud tidak memilih bertempur di kota suci itu. Ia memilih pergi. Untuk kedua kalinya, Daud melarikan diri. Namun kali ini, ia bukan anak muda yang dikejar raja iri. Ia adalah raja tua yang dikejar anaknya sendiri. Ia menyeberangi sungai Kidron dengan kepala tertunduk, kakinya telanjang, air mata mengalir. Orang-orang yang setia mengikutinya menangis bersamanya. Tabut perjanjian hendak dibawa bersama Daud, tetapi ia menolaknya. "Jika Tuhan berkenan kepadaku, ia akan membawaku kembali," katanya. "Jika tidak, biarlah kehendaknya jadi." Itu bukan kepasrahan kosong, itu iman yang lahir dari patah hati. Di jalan, Daud dihina. Seorang bernama Simei melempari dia dengan batu dan mengutuknya. Orang-orang Daud ingin membunuhnya, namun Daud menahan mereka. "Biarlah ia mengutuk," kata Daud. "Mungkin Tuhan memperhatikan kesusahanku." Kerendahan hati itu lahir bukan dari kelemahan, tetapi dari pengenalan akan Tuhan yang adil. Sementara itu, Absalom masuk ke Yerusalem. Ia mengambil alih istana. Ia mengikuti nasihat yang memalukan ayahnya di hadapan seluruh Israel. Pemberontakan itu bukan hanya politik, itu simbol kehancuran keluarga. Peperangan tidak terelakkan. Pasukan Daud dan pasukan Absalom bertemu di hutan. Daud membagi pasukannya, tetapi sebelum mereka maju, ia memberi satu perintah yang tidak biasa bagi seorang raja di medan perang. "Perlakukanlah Absalom dengan lunak, demi aku." Kata-kata itu mengejutkan para panglima, tetapi mereka tidak membantah. Perang berkecamuk, hutan menelan lebih banyak nyawa daripada pedang. Di kala kekacauan itu, Absalom melarikan diri dengan keledainya. Rambutnya yang panjang, kebanggaannya, tersangkut di dahan pohon besar. Ia tergantung antara langit dan bumi. Yoab melihatnya. Ia tahu perintah raja, namun ia juga tahu, selama Absalom hidup, kerajaan tidak akan damai. Yoab menikam Absalom. Ketika kabar itu sampai kepada Daud, kemenangan berubah menjadi ratapan terdalam dalam hidupnya. "Anakku Absalom, anakku, anakku, sekiranya aku mati menggantikan engkau." Tangisannya lebih keras daripada sorak kemenangan. Daud tidak merayakan kemenangan militer. Ia berkabung atas kegagalan sebagai ayah. Pedang telah mengayun, bukan hanya menghancurkan musuh, tetapi juga merobek hati Daud. Namun dari puing-puing itu, Daud perlahan bangkit. Ia kembali ke Yerusalem bukan sebagai raja yang sombong, tetapi sebagai manusia yang ditempa penderitaan. Ia belajar bahwa kepemimpinan sejati tidak kebal terhadap air mata. Pedang tidak menyingkir dari istananya, namun iman Daud tidak mati. Di tengah kehancuran keluarga, Tuhan tetap setia menuntun. Dan di balik luka-luka itu, Tuhan sedang mempersiapkan akhir perjalanan seorang raja, bukan dengan gemerlap, tetapi dengan hikmat yang lahir dari penderitaan. Waktu tidak pernah berhenti, bahkan bagi raja yang besar. Tahun-tahun berlalu, dan Daud yang dahulu berlari di padang pengembalaan, kini berjalan lebih pelan di lorong-lorong istana. Rambutnya memutih, tubuhnya melemah. Api yang dulu menyala di matanya kini digantikan oleh sorot kebijaksanaan yang tenang, namun juga oleh bayangan penyesalan yang tak sepenuhnya pudar.
Yerusalem masih berdiri megah. Musuh-musuh besar telah ditundukkan. Namun Daud tahu, peperangan terberat dalam hidupnya bukan lagi di medan perang, melainkan di dalam dirinya sendiri dan di dalam rumahnya. Suatu hari pada masa tuanya, Daud melakukan sebuah kesalahan yang lahir bukan dari nafsu, melainkan dari keangkuhan yang halus. Ia memerintahkan Yoab untuk menghitung jumlah rakyat Israel, bukan untuk bersyukur, bukan untuk melayani, tetapi untuk mengetahui kekuatannya sendiri. Yoab ragu. "Tuanku," katanya dengan hati-hati, "kiranya Tuhan melipat gandakan rakyat ini 100 kali lipat. Tetapi mengapa tuanku menghendaki hal ini?" Namun Daud bersikeras. Dan ketika sensus itu selesai, hati Daud bergetar. Ia sadar bahwa ia telah berdosa, bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Ia telah memandang jumlah pasukan lebih daripada penyertaan Allah. "Aku telah berbuat sangat bodoh," katanya dengan suara lirih. Tuhan mengirimkan Nabi Gad. 3 pilihan hukuman disampaikan. Daud tidak menawar. Ia hanya berkata satu kalimat yang merangkum seluruh perjalanan imannya. "Biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya." Wabah datang, rakyat menderita, dan Daud kembali belajar bahwa seorang pemimpin sejati menanggung beban bangsanya, bukan hanya menikmati kejayaannya. Ketika malaikat Tuhan menghentikan hukuman di tempat pengerikan Arauna, Daud membeli tempat itu, bukan dengan hadiah, tetapi dengan harga penuh. "Aku tidak mau mempersembahkan korban kepada Tuhan yang tidak berharga bagiku." Di tempat itulah, kelak bait suci akan berdiri. Meskipun Tuhan telah menyatakan bahwa Daud tidak akan membangun rumah baginya, hati Daud tetap menyala bagi rencana itu. Jika ia tidak diizinkan membangun, maka ia akan mempersiapkan. Daud mengumpulkan emas, perak, perunggu, kayu, dan batu. Ia mengatur para imam dan orang Lewi. Ia menyusun nyanyian dan tata ibadah. Ia melakukan semuanya bukan sebagai raja yang mencari warisan nama, tetapi sebagai ayah yang ingin meninggalkan fondasi yang benar. Namun badai belum sepenuhnya reda. Ketika tubuh Daud semakin lemah dan istana diliputi ketidakpastian, seorang anaknya bangkit dengan ambisi. Adonia, anak yang tampan dan percaya diri, menyatakan diri sebagai raja tanpa persetujuan Daud. Ia mengadakan perjamuan, ia mengumpulkan pengikut, ia bergerak cepat, memanfaatkan kelemahan ayahnya. Namun Tuhan belum selesai dengan Daud. Batseba datang menghadap Daud bersama Nabi Nathan. Mereka mengingatkan raja akan sumpahnya bahwa Salomo, anak yang lahir setelah pertobatan, akan menjadi raja. Daud mengumpulkan sisa kekuatannya. Ia bangkit dari tempat tidurnya. Suaranya mungkin tidak lagi keras, tetapi otoritasnya tetap utuh. "Ambillah Salomo, anakku," perintahnya, "dan urapilah dia sebagai raja." Hari itu Salomo diurapi, sangkakala ditiup, rakyat bersorak, dan upaya Adonia runtuh. Daud tidak meninggalkan kerajaan dalam kekacauan. Ia memastikan bahwa tongkat kepemimpinan diteruskan sesuai kehendak Tuhan, bukan ambisi manusia. Di hari-hari terakhirnya, Daud memanggil Salomo. Ia tidak memberinya strategi perang. Ia tidak menurunkan kejayaan politik. Ia memberikan nasihat yang lahir dari perjalanan panjang penuh air mata. "Berpeganglah pada Tuhan Allahmu," katanya pelan namun tegas. "Hidupilah ketetapannya, maka engkau akan berhasil." Itu bukan nasihat orang sempurna, tetapi nasihat orang yang jatuh dan dipulihkan. Daud tahu hidupnya bukan tanpa noda, namun ia juga tahu Tuhan setia kepada orang yang berserah. Ia memandang kembali perjalanan hidupnya, dari padang pengembalaan ke gua-gua gelap, ke tahta kerajaan, hingga ke ranjang di masa tua. Ia melihat kasih Tuhan yang tidak pernah melepaskannya, bahkan ketika ia sendiri hampir melepaskan Tuhan. Kini napasnya mulai teratur dan dangkal. Tubuhnya lelah, namun jiwanya damai. Daud telah menyiapkan segalanya, bukan hanya bagi kerajaan, tetapi bagi generasi setelahnya.
Ia tahu waktunya hampir selesai. Namun kisahnya belum berakhir. Karena apa yang Tuhan janjikan kepadanya akan terus hidup melalui anaknya, melalui bait yang akan dibangun, dan melalui garis keturunan yang kelak membawa terang bagi seluruh dunia. Dan di ambang kematian itu, Daud bersandar bukan pada kejayaannya, melainkan pada janji Tuhan yang setia. Senja turun perlahan di Yerusalem. Cahaya matahari menyelinap di antara tembok-tembok kota, memantul lembut pada batu-batu yang telah menyaksikan begitu banyak kisah, kemenangan dan kekalahan, pujian dan ratapan, iman dan kegagalan. Di sebuah kamar istana yang tenang, seorang raja tua terbaring lemah. Daud. Tubuhnya telah ditempa oleh waktu. Luka-luka lama masih tersimpan di balik kulitnya. Luka dari medan perang, dari pelarian, dari pengkhianatan, dan dari hatinya sendiri. Namun yang paling terasa bukanlah rasa sakit fisik, melainkan kelelahan panjang seorang manusia yang telah berjalan jauh bersama Tuhan. Api unggun kecil menyala di dekat tempat tidurnya, tetapi tubuh Daud tetap menggigil. Para pelayan menyelimutinya, namun kehangatan itu tak lagi cukup. Bukan hanya tubuhnya yang melemah, hidupnya sedang sampai di garis akhir. Daud tahu waktunya hampir selesai. Ia tidak memanggil para jenderal. Ia tidak meminta laporan pasukan. Ia tidak berbicara tentang benteng atau harta. Ia memanggil Salomo. Anak itu masuk dengan langkah pelan. Wajahnya masih muda, namun matanya menyimpan beban besar. Di pundaknya akan diletakkan warisan yang tidak ringan, kerajaan yang luas, janji Tuhan yang besar, dan nama ayah yang tak tergantikan. Daud menatap Salomo lama. Tatapan itu bukan tatapan raja kepada pewaris, melainkan ayah kepada anak. Tatapan seseorang yang tahu betapa mudahnya manusia jatuh dan betapa setianya Tuhan memulihkan. Aku akan menempuh jalan semua orang di bumi, kata Daud dengan suara lirih namun jelas. Kuatkanlah hatimu, dan jadilah laki-laki. Namun nasihat Daud tidak berhenti pada keberanian. Ikutlah jalan Tuhan Allahmu, peliharalah ketetapannya, perintahnya, dan hukumnya. Ia tidak berkata, jadilah raja yang hebat. Ia berkata, jadilah hamba Tuhan yang setia. Daud tahu dari pengalaman bahwa kejayaan tanpa ketaatan hanyalah kehampaan. Ia telah mencicipi puncak kemuliaan dan lembah kehancuran. Dan dari semua itu, ia belajar satu hal. Hidup yang berkenan di hati Tuhan tidak diukur dari tanpa dosa, tetapi dari hati yang mau bertobat dan kembali. Salomo mendengarkan tanpa menyela. Kata-kata ayahnya masuk ke dalam hatinya, bukan sebagai teori, tetapi sebagai warisan hidup. Setelah itu, Daud memejamkan mata sejenak. Nafasnya teratur, namun dangkal. Dalam keheningan itu, pikirannya melayang ke masa lalu. Ia teringat hari-hari di padang pengembalaan, ketika tangannya masih kasar oleh pekerjaan, ketika langit malam menjadi atap doanya, ketika ia menyanyikan pujian hanya ditemani domba-domba. Ia teringat gua-gua gelap tempat ia bersembunyi, menulis mazmur dengan air mata, bertanya mengapa, namun tetap percaya. Ia teringat Goliat yang roboh oleh satu batu. Ia teringat Yonatan, sahabat sejati yang dikasihinya. Ia teringat Saul, raja yang mengejarnya, namun juga pernah ia hormati. Ia teringat Batsheba, Uria, dan malam-malam penuh penyesalan yang membentuk mazmur pertobatan. Semua itu terjalin dalam satu kisah panjang. Kisah tentang seorang manusia biasa yang dipilih Allah bukan karena kesempurnaan,
tetapi karena hatinya. Daud bukan raja tanpa noda. Ia jatuh dengan keras. Ia gagal sebagai ayah. Ia berdosa dengan berat. Namun ia tidak mengeraskan hati. Setiap kali ia jatuh, ia kembali. Setiap kali ia ditegur, ia merendahkan diri. Dan itulah yang membuatnya berbeda. Ia dikenal bukan sebagai raja tanpa dosa, tetapi sebagai raja yang berhati Allah. Hari-hari terakhir Daud berlalu dengan tenang. Ia tidak lagi memimpin rapat. Ia tidak lagi duduk di tahta. Namun pengaruhnya tetap hidup dalam ibadah yang telah ia tata, dalam mazmur-mazmur yang akan dinyanyikan generasi demi generasi, dan dalam fondasi bait suci yang telah ia persiapkan, meski tidak ia bangun sendiri. Akhirnya, pada suatu pagi yang hening, Daud menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak ada trompet perang, tidak ada sorak kemenangan, hanya keheningan yang penuh makna. Daud wafat setelah memerintah 40 tahun, 7 tahun di Hebron, dan 33 tahun di Yerusalem. Ia dimakamkan dengan hormat, rakyat berkabung, namun lebih dari itu, mereka mengingat. Mereka mengingat seorang raja yang menari di hadapan Tuhan tanpa malu. Mereka mengingat seorang pemimpin yang menangis ketika menang. Mereka mengingat seorang ayah yang patah hati, namun tidak meninggalkan iman. Dan di balik semua itu, Tuhan mengingat janjinya. Dari garis keturunan Daud, kelak akan lahir raja yang lebih besar. Bukan raja dengan pedang, tetapi raja dengan salib. Bukan raja yang memerintah dengan kekuatan, tetapi dengan kasih. Janji yang disampaikan di kamar sederhana melalui Nabi Natan kini berjalan melintasi abad demi abad menuju penggenapannya. Daud telah selesai berlari, namun kisahnya tidak berakhir. Mazmur-mazmurnya masih dibaca oleh orang-orang yang terluka. Doa-doanya masih menjadi bahasa bagi jiwa-jiwa yang remuk. Kisah hidupnya masih mengajarkan bahwa Tuhan setia, bahkan ketika manusia tidak. Dan dari hidup Daud, satu pesan bergema hingga hari ini. Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna. Ia mencari hati yang mau dibentuk. Ia mencari jiwa yang mau kembali ketika jatuh. Jika Daud, seorang gembala, buruan, raja, pendosa, dan penyembah dapat dipakai Tuhan untuk rencana kekalnya, maka tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan. Garis finish telah dilewati, dan Daud, sang pahlawan berhati Allah, kini beristirahat, bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia percaya kepada Tuhan yang sempurna.